Senja Sanggar. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Senja Sanggar, obrolan asik yang bikin sore kalian makin seru dan santuy. Sama aku Rafa Dan juga aku Kimi. Nah, kali ini kita kedatangan dua orang yang sangat familiar nih, Vel. Iya bener banget Kim, apalagi buat kalian-kalian yang udah nonton Senja Sanggar dari tahun kemarin. Nah, kalau gitu mending mereka langsung perkenalin diri aja. Iya, bener banget. Silahkan. Di situ. Apa ya, Pak? Perkenalan. Halo, Stacey dari Departemen Seni dan Kreativitas. Aku Wawan dari Departemen Seni dan Kreativitas. Oke. Nah, kali ini kita mau ngomongin apa sih, Bu? Nah, jadi di episode kali ini kita bakal ngobrolin tentang unpopular opinion about Gen Z. Nah, jadi kita kapan hari itu sudah sempat ngirimin telonim ke kalian-kalian ini warga Sinlui. Dan sekarang kita bakal bacain opini-opini kalian. Menurutku, Gen Z semuanya harusnya pada bisa bersyukur dalam menjalani hidup. Seringkali banyak kedengaran tuh komplain tentang hal-hal kecil. Padahal di luar sana banyak banget orang yang nggak seberuntung kita kan ya. Jadi unpopular opiniku itu Gen Z seharusnya lebih banyak bersyukur. Masuk akal. Kalau menurutmu sendiri gimana? Kalau menurutku benar juga sih. Banyak gak sih kayak di TikTok orang-orang yang mengeluh ajarin jadi ganteng dong, Tik. Sini tak ajarin. Oke. Oh iya, Ben. Oke. Nah, kalau menurutnya Sesi gimana? Kalau aku sebenarnya dari kayak kita sendiri ini aja kayak pasti sering komplain. Yes. Aku yakin. Yes. Kita tugasnya banyak, ulangan offline. Ya kayak komplain tau. Padahal ya sebenarnya kalau kita pikir-pikir kita loh wes offline 2 tahun. Online. Kita udah online 2 tahun. Terus apa namanya? Harusnya yang kita bisa menikmati masa-masa SMA walaupun ujiannya kita offline, tapi kan kayak yang diambil sama corona ini banyak loh. Kayak kita nggak bisa sekolah kayak biasa gitu. Ketemu teman aja harus maskeran gini kan. Iya, Masuk akal. Kayak dulu foto-foto buka masker, sekarang kayak repot gitu loh. Jadi sebenarnya apa namanya, nggak semua hal tuh kayak kita bisa komplain, nggak semua hal itu bisa apa namanya kayak sambut lah sana sini. Ya itu kayak belajar bersyukur sih dari hal-hal kecil begitu. Nah, teori bersyukur. Kalau Kim ya tahun gimana? Coba dulu. Lawan dulu. Aku malu loh. Lawan. Kalau misalnya masalah tentang bersyukur, mungkin juga karena kita bener sih kalau katanya Stacy, kayak kita nggak bisa bohong, dari kita mungkin pasti banyak yang komplain. Banyak tugas lah, atau misalnya banyak pelajaran SMA susah, terus kayak kurang nggak punya teman dan lain-lain. Tapi kayak mungkin kan itu juga karena kita sendiri kan yang mungkin kurang melihat sisi positif dan nggak melihat orang lain kan. Nggak semua dari kita, nggak semua orang seberuntung kita bisa sekolah dengan baik, bisa dapat pendidikan yang baik. Nah, tapi kan juga mungkin kan juga banyak yang berani komplain dan lain-lain kan, mungkin karena ada sebutan kayak it's okay not to be okay gitu. Wadah. Sulit. Tapi kalau sebutan untuk lebih banyak bersyukur itu harusnya ke semua orang lah, masih kayak kita Mungkin karena kondisinya COVID terus. Yes. Dominannya kan yang pegang Yes. HP ya, angkatannya kita. 2 tahun ini memang tahun yang berat kan emangnya. Memang banyak banget masalahnya. Kalau buat Kimi gimana? Ya, oke. Kalau menurutku bener deh, tadi kayak gak cuma Gen Z yang harus bersyukur, juga semua generasi juga harus. Yes. Tapi kalau kita lihat sisi positif dari masalah itu, biasanya kalau kita udah keluar dari masalah itu kayak lebih gimana ya, lebih seneng gitu. Oke. Karena kita juga ngelaluinya dengan banyak tantangan. Gitu. Jadi kayak perjuangannya banyak, tapi kita seneng-seneng gitu. Iya. Gitu. Kayak kita nggak achieve sesuatu. Yes. Ada yang bilang kalau tingkat kestresan anak SMA zaman now itu sama kayak tingkat kestresan orang di RSJ tahun 50-an. Honestly, I can believe that, karena sekarang kita stres banget. Ini sebenarnya berhubung sama yang sebelumnya nggak sih? Iya. Stres komplain. Dan jujurnya aku pernah baca ini sih. Jadi kayak beneran ada. Iya beneran ada. Aku pernah lihat. Aku juga pernah lihat. Di Lagi hiperbola. nggak Instagram yang akun-akun fakta. Iya. Tuh ada kayak fotonya gitu. ada foto zaman dulu kayak apa kasur RSC. Fakta. Terus kayak bilang kayak tingkat kesetresan anak remaja zaman sekarang itu sama kayak tingkat kesetresan orang rumah sakit jiwa tahun 50-an. Ya kalau menurutku sih iya aku mungkin agak percaya ya mungkin ya. Gimana ya? Tapi nggak tahu kehidupan dulu. Soalnya
mungkin kalau segala yang tak lihat kalau misalnya tentang komplain dan keluhan-keluhan mereka tuh kayak aku nggak pernah ngeliat gini di generasi sebelumnya. Tapi kan kita nggak bisa salahin juga, beda generasi beda pemikiran. Betul. Bahkan kita pun nggak bisa menganggap apa yang kita pemikiran kita sebagai Gen Z ini merupakan pemikiran yang paling benar kayak. Bisa jadi generasi ke depan, generasi setelah kita punya pemikiran sendiri yang kayak pasti kita bertentangan sama pemikiran mereka. Benar-benar. Itu tidak menurutku. Oh iya sih, kayak apa stres, dibilangin stres ya bener juga sih, kayak akhir-akhir ini loh, kayak apalagi banyak tugas tapi juga ada tuntutan hal di luar sekolah gitu loh. Benar. Terus kayak capek, nggak tahu ngapain, apalagi kan cuma di rumah terus meskipun udah, tapi karena ini separuh-separuh sekarang hybrid justru malah capek gak sih? Atau Benar. Benar. mending antara 100% Iya. online atau offline, 100% sekarang kondisi kayak gini nanggung banget gitu, jadi kayak capek tambah stres, kayak pusing gitu. Energi kita udah nggak sebanyak dulu sih. Iya bener. Benar kenapa? Dulu kok sekolah jam 6 pagi sampai setengah 2 tuh sangat tidak kuat. Ih, lanjut les lagi sampai sore sampai malam masih kuat. Aku dulu kayak Iya. pokoknya berangkat sekolah jam 6:30, terus sekolah sampai jam 2. Terus aku biasanya lanjut, ada ekstra kan dulu. Ekstra. Bisa habis ekstra, terus aku dulu basket, terus aku kayak latihan basket sampai malam kayak jam 9 baru sampai rumah. Aku kayak tapi dulu ya masih kuat gitu. Sekarang aku pulang sekolah sekarang masuknya jam 7, pulang jam 1. Sampai rumah dari siang. Dari siang. Bahkan yang online ya, belum pulang udah tidur duluan. Jangan diceritain. Jangan, sorry. Pengalaman ya. Itu bercanda ya. Itu bercanda. Klarifikasi. Iya. Aku sebenarnya kayak percaya aja, tapi lebih ke ini sih, kayak stresnya kita sekarang, apa yang kita stresin sekarang sama apa yang orang tahun 50 stresin kan beda. Yes, Beda. masuk akal. Jadinya kayak belum bisa jadi stresnya aku sama, tapi kayak mereka tuh stres karena misalnya stres kerja, terus mereka kan tahun 50-an ini berarti zamannya apa ya? Zamannya ini agresi militer Belanda. 5 tahun setelah Indonesia merdeka. Iya. Ya kayak zaman-zamannya masih zaman yang apa namanya politiknya masih kayak Iya, sangat iya, kuat iya, gitu. iya. Kan mungkin mereka menstreskan hal itu. Sedangkan kita kayak Gen Z kan pasti stresnya masalah sekolah, Iya. tugas, terus kayak gitu, masalah pertemanan, masalah pacaran kayak gitu-gitu tuh. Jadi kayak stresnya tuh beda, tapi bisa jadi level stresnya tuh sama gitu. Oh, iya. Menurutku itu. Tapi Berarti cuma bedanya kayak cuma di apa yang dikeluhkan gitu. Oh, ya masuk akal sih. tapi mungkin yang bikin lebih stres lagi karena ini nggak sih? Ada platform internet yang Yes. bikin orang-orang lebih Betul. berani. Betul. Benar, Iya, benar. Internet, orang buku internet. cerita, terus kita baca mungkin yang pemikiran atau apa, kita jadi ngerasa kayak lebih Relate. Betul. Ah. Ini aku nemu satu apa namanya tren TikTok yang sebenarnya buat cowok-cowok itu agak bikin stres. Itu yang kayak effortnya cowok Apa? kayak dibandingin effortnya papa sama effortnya cowok gitu. Iya, cowok modal ngetik, sorry papaku rela Nganterin aku jam 4 subuh gitu. Iya, Kayak Ah, bener. babyku tidak sama. itu loh. Iya, tau iya, kan? iya. FYP mau bersyukur Iya, gitu. ini aku seminggu tertekan loh. Seminggu aku tertekan loh, itu mikir cewek itu maunya apa gitu. Iya tuh kayak Iya. jadi kayak terlalu toksik gitu kadang-kadang Iya, sosmed. padahal kan kayak kalau misalnya kayak bandingin kita sama seorang ayah kan beda. Seorang ayah itu ayah ke anak loh. Iya. Ya kali anakmu nggak dianterin sekolah. Maksudnya kayak Agak ya gimana ya? pasti kan mau yang terbaik buat anak kita masing-masing kan. Iya. Lagi sekalian kamu bayari sekolahku aja. Ya, iya, oke. Susah ya. Nah, Memang agak ribet kan aku. Kimi belum ngasih pendapat tuh? Iya. Oh, iya. Iya. Kalau aku juga sama sih kayak sosmed. Karena kalau Gen Z itu kayak nggak bisa dipisah sama internet gitu loh. Ya jadi mungkin sama tahun 50-an, tapi juga bener kayak Stacey tadi, keluhannya beda gitu. Pacaran buang-buang waktu. Beh. Aku nggak mau ngasih pendapat pertama. Gini. Oke. Oh ya, Kimi Ah, nanti pacaran terakhir. buang-buang Terakhir waktu. dua kali. Pacaran buang-buang waktu. Tergantung pacar nggak sih? Tergantung. Iya, tergantung pacar. Tapi kalau misalkan dari awal mindsetnya udah kayak pacaran buang-buang waktu, pasti bakal buang-buang waktu. Beneran ya. Jadi beneran. Iya, tapi aku nggak pernah, jadi nggak tahu. Oke. Setuju aku, pacaran buang-buang waktu. Oke, ini kontranya nih. Nah, kenapa nih? Gak tau, menurutku pacaran bener-bener harus ngeluangin waktu lebih, bahkan sekitar mungkin 50%-an buat pacarnya kita. Terus kayak bener-bener kita jadinya nggak terlalu ngefokusin yang lain. Sedangkan kalau misalnya kita nggak pacaran, kita bisa fokus nyari banyak temen, terus bisa ngelakuin ini, bisa ngelakuin ini. Padahal kalau pacaran kadang strict atau apa, jadi nggak bisa Terikat ngelakuin. gitu ya? Oh, terikat. Agak ribet gitu kan. Kalau Stacy gimana, Stas? Aku sebenarnya lebih ke tergantung. Iya, tergantung sih. Kayak
kalau misalnya pacaran buang-buang waktu, kalau mindsetmu emang pacarannya udah serius gak bakal buang waktu. Yes. Terus kalau misalnya tergantung timing juga, apalagi kalau misalnya pacaran zaman SMP ya aku yakin itu buang waktu. Kecuali kayak pacaran SMA kelas 12 kelas kuliah kayak pasti pemikiran wes jauh lebih beda, wes lebih dewasa loh. Jadi akhirnya kayak pacaran ya emang pacaran aku serius orang iki, aku serius sama dia, terus jadinya kayak ya nggak buang-buang waktu. Kalau buang waktu berarti itu salahmu sendiri. Kalau menurutku iya, dari buang-buang waktunya lebih ke SMA. Kalau menurutku gak pas kalau dari sisiku, belum waktu yang pas. Tapi kalau misalkan SMA kayak kamu banyak pikiran gitu, bukan nih kayak biasanya orang-orang pacaran tuh buat cerita kayak Cari support system. Iya. Sistem. Kenapa gak Kamu sama lagi teman? stres. Ya beda Iya. gitu loh, kayak Iya. bayangin misalnya kamu punya temen cewek, terus kalau misalnya pacaran tuh biasanya kayak apa ya, laporan kirim terus Laporan. misalnya menceritakan hari ini ya gimana, Iya. aku capek gini lah, kamu temen cewek loh dia tergantung ya, kecuali temen cewekmu beda Makanya cari yang namanya besties. enggak percaya Aku, ya aku, halo, aku nggak percaya sama ini. aku juga Aku nggak percaya. Travel tim percaya. Besties. Ya sebenarnya itu tergantung dari pasangannya. Jadi kayak kalau misalnya emang Iya kayak sih. main, kalau misalnya mereka kayak ada niatan untuk serius, kalaupun ternyata endingnya harus Iya. kandas, menurutku itu bukan jadi hal yang sia-sia, bukan bakal menjadi hal yang sia-sia menurutku. Benar. Kalau menurutku gitu. Tapi kalau emang sih pancetnya, aku mau pacaran biar populer, Biar bisa biar di-post. bisa post Gengsi. Nah, biar gengsi teman-temanku pacaran, masa aku enggak gitu. Nah, ya kalau kayak gitu, yes mungkin itu buang-buang waktu benar. Iya sih. Jadi menurutku based on the purpose gitu sih. Widih. Aku les Inggris. Udah, mau lanjut lagi? Cepet banget. Tapi biasanya mungkin kebanyakan Gen Z setuju sama ini makanya pacaran ambek Tudi. Hah? Wow. Kenapa ada ke saya? No comment. Kenapa ada ke saya? Enggak sih, itu bukan pacaran sih, tapi kayak lebih Iya, ke tapi halu. Halo baru. iya halo. Tapi lama-lama ngeri sih. Lama-lama halu. Halo, dan ya jadi nggak meluangkan waktu buat Tudi sih. Iya. Mungkin prinsipnya kan dua dia nggak bisa menyakiti hati gitu. Oh, iya masuk akal. Tapi kalau menurut kalian orang yang ya kayak tadi ngehalu, tapi kan ada yang enggak studi, ada yang kayak bener-bener orang nyata cuma K-pop gitu Iya, kan. iya. jauh, bener-bener jaraknya jauh gitu. Maksudnya kita di sini kita ngefans sampai ada yang katanya kayak sampai bener-bener cinta atau apa gitu, padahal orangnya di ya misal Korea atau di mana gitu. Nah, Logis apa enggak? Enggak logis ya? logis sih. Logis. Kenapa? Kan ngefans tuh. Tapi ada yang sampai ya gitu. Loh, kayak gitu berarti ngomongnya kayak Itu obses. Iya, makanya beda. Oh. Beda dong. Kalau menurut kan soalnya gitu, kalau misalnya kalian ngomong kayak, kalau misalnya tadi Revel ngomong kayak pacaran di SMA kayak kok enggak ya, kurang ya gitu. Kalau misalnya kita mikir lagi, kalau misalnya kita pacarannya pas kuliah, kita kan nggak tahu ya apakah kehidupan kuliah bakalan lebih ringan daripada SMA atau malah lebih berat. Yes. Sehingga mungkin kalau misalnya ternyata kita malah lebih nggak ada waktu buat nyari pacar atau buat pacaran malah. Gimana berarti kita? Iya bener sih, soalnya biasanya aku sering menemukan kasus di sosmed kayak apa namanya, pas SMA prinsipnya aku nyari pacar pas kuliah, terus pas kuliah kayak temen-temennya pacaran kan, baru kayak kok nggak punya pacar gitu. Oh, wow. Oke. Panik. Ayo. Langsung cari pacar. Selesai syuting langsung nyari. OTW. Oke. Mudah goyang. Ya enggak sih, sebenarnya juga menurutku tergantung prinsip orang sih. Maksudnya kayak nggak ada yang salah kan, mau SMA mau pacaran pas SMA atau pacaran baru mau pas kuliah, nggak ada yang salah kan, prinsip masing-masing sih sebenarnya, nggak ada yang benar yang salah. Betul sekali. Kok serius banget ya kita santai aja dong, santai aja. Ini mau lanjut atau gimana? Lanjut. Oke, kita lanjut. Iki seru sih Singgi. Aku bener. Cowok lebih banyak drama daripada cewek. Drama apa ya? Gimana ya? Sebenarnya Rasanya nggak sama drama. aku menurutku aku setuju sih. Karena Hah? Karena biasa tapi bukan cowok lebih banyak drama daripada cewek, tapi cewek ini kayak apa ya ngomongnya kayak Mendramatisir lelaki. bukan Enggak, gitu, kayak- cowok tuh biasanya kayak lebih dibawa ke hati. cowok kalau misalnya nggak suka langsung berantem kan. Aku soft boy. Aku enggak. Soalnya nggak bisa. Ya, tapi kayak Sama. langsung apa namanya
kebawa emosi itu loh, terus jadi kayak jadi drama tuh. Lah, cewek lah pasti kayak dipikir terus cewek itu biasanya dicoba diomongin dulu tuh. Diomonginnya di depan atau di belakang? Nah, itu ada itu. Tapi kan kalau di belakang belum nggak jadi drama dong. Iya. Kan satunya nggak tahu. Tapi ya Kalau satunya cepu. Iya, iya. kita cepu. Iya. Bener juga. Coba, tapi kalau menurut kalian kayak sesuatu kan misalnya ada masalah terus kayak lebih baik diomongin di belakang itu baik atau enggak? Atau misalnya menurut kalian Enggak lah. enggak sih, enggak. Sabar dulu. Emosi lah aku. Gimana ya? Contoh nyata. Langsung contoh Sorry. Eh, kalau menurut kalian kayak sebuah masalah apapun itu mau dengan siapapun, apakah semuanya harus diselesaikan atau ada yang kayak kita harus biarkan kita nggak ada bawa masalah tersebut sampai akhirnya itu hilang sendiri, atau ya pokoknya biarkan masalah itu hilang sendiri atau harus diselesaikan, harus dibicarakan. Tapi iya, tergantung sih. Kayak ada sih perlu diomongin, ada sih dibiar hilang sendiri, ada yang nggak hilang. Ada yang Gak hilang. ada yang nggak hilang. Dendam sampai mati, dibawa mati dendam biasanya. Kayak ada toh. Tapi kalau kayak gitu kok tergantung orangnya nggak sih? Iya, Tergantung orang, ya. iya sih, bener. Tergantung orang. Ada yang kayak kalau misalnya punya masalah sama satu orang kayak dia berusaha melupakan, nanti punya masalah lagi yang itu diungkit lagi. Oh, Ada, juga ada. ya. Iku cukup. Iya. Oke, satu lagi pertanyaan. Kan tadi kan tentang masalah. Nah, sekarang kalau yang ini, yang tentang kalau misalnya yang ada pendapat lo, yang cewek mesti pakai hati, cowok pakai logika. Oh, iya. Ya. Apa stereotip? Bukan stereotip. Bukan, iya pokoknya ada. Iya. Opinion. Iya, Opinion. Kalau menurut kalian gimana? Tapi Bener sih. kalau Soalnya cewek lebih pakai hati apa cowok pakai logika? itu Iya. bener. Iya kan? Cowok pakai Itu otak. bener. Saya ada bukti nyata. Apa? Contoh. Iya, nggak bisa diomongin di sini, nggak bisa diomongin di sini, nggak bisa diomongin di sini. Oke. Tapi ada contohnya gitu. Off kamera dulu. Oh, nggak bisa ya? Oh, oke. Di stop. Oke. Ya pokoknya kayak yes ada lah, pokoknya aku pernah dapet cerita dari temanku terus kayak bener-bener cowok bener pakai logika, full logika, terus cewek pakai hati. Yes, jadi mungkin kalau kadang cowok nggak ini ya, nggak kadang lain saya. Makanya kan nggak pakai perasaan kan? Ya, nggak pakai Yes, perasaan. Paham. Iya kan? Kadang kalau laki pikir kayak apa sih gak masuk akal ini. Cuma kalau Nah. kayak aku ngerasa kayak gini, aku ngerasa gini. Oke, kita lanjut selanjutnya aja ya. Ya, Nih, oke. boleh. Balik lagi game. Gen Z should stop blaming the older generation for every single thing that happen. Bentar bang, masih keren. Oke, udah translate. Tak translate ini. Oke, siap. Apa? Gen Z harus berhenti, sebaiknya berhenti untuk menyalahkan older generation, generasi sebelumnya, untuk setiap hal yang terjadi. Oh. Hah? Maksudnya menyalahkan generasi sebelumnya gitu? Ada nggak sih? Kayak Aku nggak pernah ketemu. maksudnya Ada kayak cuma kayak ada kayak kalau kayak misalnya kita sebagai anak mungkin kayak kita merasakan ada masalah atau apa, terus kayak kita nyalain kayak ini karena orang tua nggak pernah ngertiin kita, nggak tahu apa yang kita rasain dan lain-lain. Kayak orang tua nggak support. Yes, ada yang begitu. Dan aku pribadi sih jujur aja setuju dengan ini. Iya, Bener sih. kayak emang selin Iya, kayak kita nggak bisa nyalahin generasi sebelumnya sih. Kayak yang tadi tak bilang, menurutku setiap generasi punya pemikirannya masing-masing. Iya. Betul. Bahkan kita pun kalau misalnya kita jangan kaget kalau misalnya generasi selanjutnya nanti juga bakalan nyalahin generasi kita juga kayak Pasti nggak sih yes, ya? menurutku sih gitu. Pasti Jadi kayak beda pemikiran. pasti ada kekurangan kelebihannya masing-masing lah. Iya. Dan menurutku ini salah satu kekurangan dari Gen Z. Iya. Sih. Serius banget ya, santai ya. Kita ketawa dulu. Kalau menurut yang lain, Mungkin nggak cuma kayak Gen Z, mungkin generasi sebelumnya juga nyalahin generasi sebelumnya. kalau Iya, itu Bisa aku jadi. kayak enggak lah itu. Kenapa? Soalnya wah kenapa? lah dari cerita orang tua aku ya, kayak diomongnya pasti kayak orang dulu itu pasti nurut pol be orang tua. Kayak, Iya, benar. misalnya ya, dulu tuh ada aturan nggak salah kayak misalnya di meja makan yang tua harus makan duluan. Oh, Iya, Kita baru makan. kita bisa makan. Iya sih Tahu, ada. dan mereka apa namanya aku nggak yakin mereka berani buat menyalahkan orang tua sih. Terus kalau berdasarkan ceritanya juga angkatannya orang tua kita ya itu dulu bener-bener apa ya, taat tapi sebenarnya juga takut sama orang tuanya gitu. Kayak, Takut. kalau saya zaman dulu kan mukul pakai apa ya? Rotan. Rotan. Iya, itu masih Sabun. normal. Iya, sabun. Bahkan di sekolah kan juga Iya. masih kan. Abusive. Cuma kalau sekarang kan kayak gitu langsung
apa KDRT, gitu misalnya kayak Iya. gitu. Mungkin tadi denger yang Stacy tadi, mungkin Gen Z tuh kayak terlalu udah kayak dikasih kebebasan sehingga mereka bisa bikin keputusan dewek tau. Tapi kalau misalkan nanti keputusan salah, mereka bakal kayak nyari yang disalahin siapa. Betul. Iya. Kayak mereka lebih kayak nyalain sing lain Iya. sih, masalah sih. Tapi kayak ini nggak usah kayak apa older generation, tapi kayak misalnya apa namanya kita ada masalah, kita loh pasti nggak mungkin apa namanya jarang lah misalnya kita admit kayak kita salah gitu, terus setelah itu iya aku salah terus minta maaf, pasti kayak pertama nyari orang lain dulu, nyari temen kayak apa namanya dia lo juga, terus misalnya kayak misalnya kayak nyontek atau ngapain nyontek, pasti dia lo nyontek aku jawaban, jadi akhirnya dia keseret tuh, padahal sebenarnya yang salah ya yang nyontek gitu loh, kayak atau misalnya kayak ada yang nyontek kayak ketahuan nyontek kayak ya ini kita kan ini di luar kemampuan siswa bla 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 bla, ada sing nyala gitu, ngeles ngegocek gitu loh, Ngegocek. iya berusaha ngegocek gocek guru. jadi aku ngomong-ngomong soal guru, bahkan kalau sing aku tahu dulu itu murid itu sepatuh itu sama guru. oh iya Dan bener-bener kayak Takut. iya, Gak berani takut, ngelawan sama iya, sekali. jadi kayak makna diguguh dan ditiru itu bener-bener ada loh kayak. Kalau sekarang kan ya guru. Iya. Tapi ada statement guru rasa teman. Nah, ada yang kayak gitu kan. Dulu itu nggak ada kayak gitu kan. Jadi kayak bener-bener strict banget. Jadi kalau menurut kalian bukan mending ya, menurut kalian lebih setuju kayak yang sekarang kayak kita ya sama guru itu akrab terus kayak juga jawabnya sesekali cuma ya harus masih sopan gitu, itu bener? Atau mending kayak zaman dulu sama guru atau bahkan sama orang tua ya wes nurut-nurut aja ngikut gitu? Jelas sekarang sih ya. Iya. Jelas. sekarang tapi ya tetap harus tahu diri, Tetap harus respect. harus respect sih, kayak aku nggak setuju sama statement apa guru Rasa teman, teman. ya, guru rasa teman, aku nggak setuju lah itu, kayak Hmm. guru ya guru gitu loh, kayak ya kamu apa namanya akrab ya gurumu, kalau misalnya ngomong-ngomong ya gurumu ya berarti kan kayak hal baik, tapi yo nggak mau anggap teman juga, Yes, kayak anggapannya yes, nggak ada yes. respect sih. Tetap ingat kalau mereka itu guru kita. Betul. Kimi gimana? Ya, sama. Oh iya loh, biar viewsnya banyak. Kita kan butuh. Biar screen time Iya, banyak. biar screen time-nya banyak. Enggak. Iya. Gimana gimana? Iya. Loh, udah gitu doang. Iya. Oh iya. Astaga. Sepertinya Udah. Kimi sudah confused. Iya, confused. Ya kalau aku pribadi sih cukup setuju dengan dia. Sama-sama. Oke, mungkin Next. lanjut. Apa ya? Oh iya. Iya, Bun. Ini jujur aku nggak, nah ini aku sih nggak tahu. Older generation always say we are entitled and disrespectful, but it's actually the other way around. Nah, yaudah. Aku, Sama ya. nah ini aku nggak paham ini bahasa Kayak apa namanya? Generasi lama aku apa namanya ngomong kayak anggapannya di kita tuh dicap sebagai orang yang apa disrespectful, kayak ya aku entitled itu apa? ya aku dicap gitu. Dicap. Oh, dicap, Oh. oke. Nah, kayak apa namanya? Padahal sebenarnya kayak kebalikannya. Oh, Oh. generasi yang dulu nilai kita gimana padahal Iya. harusnya sebaliknya gitu. Aku nggak setuju sih. kalau Iya, aku gitu. yang nggak setuju sih lagi. Kenapa? Soalnya apa namanya? Bukan the other way around, tapi ya itu kembali lagi ke pemikiran yang berbeda. Oh. Bisa jadi pemikirannya kayak loh, apa misalnya kayak apa ya? Misalnya kayak strict parents loh. Oh. Iya. Kayak kamu nggak boleh pulang lebih dari jam segini nggak Iya. boleh. Padahal kan sebenarnya itu buat keamanan anak Yes, juga tuh. yes, Kayak yes. bukan disrespectful, terus kayak disrespectful lagi apa ya? Misalnya lebih ke kayak sopan tata krama. Sopan gitu. santun. Sopan santun. Oh iya. Apa namanya? Kalau sekarang kebanyakan. Tapi biasanya kayak gini juga ngeliat dari kayak nyontoh orang tua sih. Oh, iya. Kayak Iya sih. misalnya orang tua sering membentak anaknya, terus anaknya akhirnya lakuin hal yang sama. Oh, kayak Makanya niruin. Iya, Dianggap, ditiru. oh, kayak gini ya, kan sama kayak gini juga. Apalagi kayak dari kecil pasti diterapin. Karena kalau gini juga ngerasa nggak setuju tuh kenapa gitu? Karena kayak disrespectful tuh terlalu gimana ya? Over. Bukan Iya. disrespectful. Hiperbola tapi- gitu deh. Iya. Tapi lebih ke bener kayak Stacy tadi, pikirannya yang beda. Cuma iya sih kita tanya nggak sih orang tuh sebenarnya angkatannya udah lebih dewasa ya, angkatan orang tuanya kita nganggap kita itu kayak generasi sing ya apa kayak kena sentak dikit lemas kena ini gitu kan. Iya. Banyak sih yang ngomong gitu. jujur Iya, aja. iya. Nah, iya, jujur aja aku ada merasa seperti itu, tapi aku juga tidak tahu mungkin kayak solusi yang bisa ditawarkan apa. Jujur. Mungkin sebenarnya kayak dibilang enggak itu tapi ada yang kayak gitu gitu. Ada, iya makanya. Tapi ada yang kalau misalnya kita sebenarnya enggak. kayak ngerasa kayak kita kayak decline gitu kayak tapi kayak ternyata tapi beneran ada sih contohnya kayak gitu.
Tapi kan tetap nggak bisa kayak disamaratain gitu. Nah itu susahnya masalahnya. Itu susah. Ya udah tergantung manusia aja sih. Iya, Tergantung manusia, orang ya, setiap individu. tergantung orang ya. Gen Z is not going to be a good parent karena mereka akan selalu memanjakan anak mereka. Plus there is screen addiction. Ini Serius banget sih. Jangan mau masuk nggak serius gini. Nggak setuju sama yang ini. Oh nggak setuju. Oke. kenapa? Karena ini alasannya, bentar. Guys. Kenapa not going to be parent? Akan terlalu memanjakan anak mereka. Soalnya gini loh kan anggapannya kita merasa misalnya orang tua kita strict parents, terus akhirnya kita jadi manjakan anak kita gara-gara kita udah pernah ngalamin hal kayak gitu. Enggak sih. Bisa jadi sih. Enggak tahu sih. Masa? Ini balik lagi tergantung masing-masing individu nggak sih? Kalau aku pribadi, kalau menurutku sih ketika kita menjadi orang tua atau misalnya aku sendiri, aku merasa ketika aku nanti jadi Kita orang tua, hal yang sama kayak orang tua kita. yes, kita pasti punya kayak insting kayak harus apalagi ketika kita punya anak kayak kita harus kayak punya ada instingnya tersendiri untuk selalu melindungi anak Oh, kita. iya. Betul, iya. Jadi kayak biasanya kayak mungkin kita sekarang kayak mikir aku nanti kalau misalnya udah jadi orang tua udah punya anak-anakku kalau udah 17 tahun tak bebasin mau Iya. nginep di mana aja pulang bebas Gak bakal berani sih Ya, kayaknya. mau nginep di mana aja bebas. Itu misalnya kayak gitu. Tapi ketika kita nanti jadi orang tua kita pasti banyak yang kita pikirin kan. Betul. Buat Iya. melindungi anak kita, Benar. kita harus mikirin keamanan anak juga. Jadi kita nggak bisa mikir sesimpel itu, sesimpel pemikiran kita sekarang kayak Iya. umur makin nambah kita makin banyak yang dipikirin juga kan. Terus kayak seiring berjalannya waktu sifatnya kita pasti bakal berubah juga nggak sih? Yes. Nyesuaiin sama kondisi ya, terus kayak apa ya, bahkan contohnya aja kayak jokes-jokesnya kita zaman sekarang bisa jadi di zamannya kita punya anak, jokesnya kita jadi jokes bapak-bapak. Iya, jokes bapak. Kita sama waktu zamannya kita SD aja lo beda. Yes, benar. Dulu SD suka lari-lari sini. Sekarang ya ngobrol tak ini tak gitu. Nanti tambah gede pasti tambah serius gak sih kalau untuk punya anak tuh. benar. Jadi ya menurutku Kelakuan kita semakin tambah umur semakin tidak sih. Cuma aku nggak paham sama screen addiction. Hubungannya? Oke, iya. Screen addiction nih kayak dibiarin HP-an gitu gak sih? Oh, anaknya kecil dikasih iPad. HP. Oh. Sebenarnya sekarang udah kayak gitu nggak sih? Kayak banyak sekarang yang udah kayak anaknya cuma umur 2 tahunan. Iya, langsung dikasih itu HP. nggak perlu nunggu pas kita jadi orang tua sih menurutku. Iya. Sekarang aja udah sih. Tapi kalau menurutku mungkin karena Gen Z kita udah tahu, kita udah sering lihat anak kecil pakai iPad di mall Iya, lagi toh. makan itu Iya. mungkin juga nanti waktu kita jadi orang tua itu bakal lebih berkurang karena kita udah sering lihat itu waktu kita. Bisa jadi, iya. Kalau misalnya kalian sendiri ketika jadi orang tua, Nggak bakal lah Kas. Aku ya gak bakal. Nah, iya, aku sih mikirnya aku juga nggak mau. Tapi kita nggak tahu ya seberat apa Iya menjadi sih. orang tua. Sama. Aku juga mikirnya nggak mau. Aku sendiri mikir kayak masa kecilku lebih indah daripada masa kecil Iya, anak-anak sama. Aku kok malah takut tapi ini ya, sebenarnya nggak mau ngasih kayak. Kalau aku paling ngasih yang kelas 5-6 SD. Aku soalnya dulu dikasih kelas 5-6 SD. bener. iya. Iya. Itu kayak anak-anak udah mulai ya harus punya agang HP biar bisa benar-benar bersosialisasi. Cuma kalau ngeliat sekarang aja anak SD kelas 1 udah pegang HP, nanti kalau misalnya nggak tak kasih, nggak masuk Terleft circle, out, iya. nggak Terleft masuk out. circle, Tinggalan gitu ya, ya nggak masuk masuk akal sih circle, sebenarnya. agak bahaya kan, kasian juga. Iya, nggak punya teman nanti kan. Kan kita nggak tahu kehidupan anak SD sekeras apa. Bener. Iya, emang anak SD sekarang udah banyak yang kayak keras gitu ya, kayak. Banyak lah sih. Nggak punya HP, nggak usah temenan sama kita. Beda merek kan sekarang banyak nggak sih yang banding-bandingin? Banyak sumpah. Lumayan. Anak SD, sumpah bener. Oh, anak SD, tak kira pengalaman pribadi. Tidak dong. Angkatan kita sangat mantap. Iya sih. Aku dulu lebih sering nonton TV. Iya. Sama Kalau kita kan- lebih Nonton pagi-pagi sebelum berangkat Iya, sekolah, nonton Global TV. Sebelum berangkat sekolah, iya. Terus lega SpongeBob. nontonnya SpongeBob. Tapi kalau udah nonton SpongeBob berarti telat. Bener. Aku dulu Apa ya namanya? Capsule. ah kan. Nggak tahu capsule. Yang di yang papan pakai lingkar. itu, apa Pakai namanya? kapur terus kayak kapurnya Betul. bisa buat jadi iya Terus terus Dia dunia kayak kapur, ke dimensi dunia lain kapur. gitu. Dunia kapur. Wow. Terus Sorry. TV-nya Blitar beda ya? Wah, jahat. maksudnya too much siapa tahu information. siapa tahu TV di sana justru lebih bagus. Iya, bener Di bener kapur. kartunan gue. Dilanjutin ya.
Oke. Nah, tadi kita udah bacain opini dari kalian nih, meskipun belum semua, tapi seru banget gak sih? Ya oke game, seru banget lah. Apalagi tadi kita ngobrolnya bareng sama Owen sama juga Stacy. Weh. Yes. Nah, kalau gitu thank you buat Owen sama Stacy karena udah nemenin kita di episode terakhir ini. Nah, kami juga mewakili seluruh tim Senjawi Sanggar mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang udah nemenin kita selama ini. Kami juga ingin minta maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Kami segenap tim Senjawi Sanggar pamit undur diri. Sekian, terima kasih dan Senjawit Sanggar. It's alright!